Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua murid ibu kelas 5A di SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Hari ini masih bersama video pembelajaran Bu Fatma. Kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. 3. Dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Pak, bolehkah saya mencoba untuk membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Memangnya kamu bisa, Lani? Goda ayah Lani. Ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan. Canda Lani. Mudah-mudahan semua murid ibu kelas 5A di SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Hari ini masih bersama video pembelajaran Bu Fatma. Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya. Jelas pengrajin. Oh, begitu ya, Pak. Ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus, kata Lani. Oh, betul sekali Lani. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi. Jelas ayah Lani. Lani, juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat,
kita juga harus beristirahat dengan benar pula, kata pengrajin. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali, Lani. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Tambah ayah Lani. Nah, berikut adalah macam-macam kelainan yang terjadi pada organ gerak pasif yaitu tulang. Yang pertama ada namanya fraktur atau patah tulang. Nah, patah tulang ini dapat disebabkan akibat kecelakaan, baik kecelakaan kendaraan bermotor maupun jatuh. Dibedakan menjadi dua fraktur ya. Ada fraktur yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Ada juga fraktura yang terbuka, yaitu ketika tulang yang patah merobek atau menembus kulit atau otot. Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak. Kemudian ada namanya fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Dilani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Lani, juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ. Kemudian ada kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok. Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Pak, bolehkah saya mencoba untuk membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Memangnya kamu bisa, Lani? Goda ayah Lani. Ayah, semuanya kan baru dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan. Canda Lani. Kemudian ada namanya fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan.
Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Nah, setelah membaca teks ini kita menjadi tahu bagaimana sikap duduk yang ergonomis untuk menjaga kesehatan tulang. Dan juga kamu dapat mencari tahu ide pokok yang ada pada masing-masing paragraf. Lani, juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Kemudian ada kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok. Siapkan komik sesuai tema pilihan dan masukkan dalam tautan latihan di Classroom. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.